Saya kira dengan tuntutan yang dilakukan oleh Jokowi ke Polri itu Hmm, saya kira tepat, ya. tepat ya. Supaya orang jangan main-main, suka fitnah, suka ngomong aneh-aneh, nggak ada bukti, ya kan? Hanya untuk cari popularitas. Dengan harapan kalau Prabowo ini nanti terpisah dari Jokowi, Prabowo itu lemah secara politik. Hmm, Karena selama ini harus diketahui yang mendukung Prabowo. Kan Prabowo sendiri mengakui ketika ulang tahun Gerindra kan, betul. dia mengatakan bahwa terima kasih Pak Jokowi, kita ini menang karena dukungan Pak Jokowi kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Zulpan Izintan Waalaikumsalam. review dimanapun Anda berada. Kali ini saya masuk ke episode ke-8 dari Zulpan Lindan Review. Kebetulan Bang Zulfan saat ini sedang berada di Den Haag, Belanda. Tetapi tidak berarti kita tidak bisa membahas review dari Bang Zulfan tentang peristiwa-peristiwa politik yang terjadi hari-hari ini. Selamat pagi barangkali di sana ya Bang? Siang lah, jam Oh, selamat 12. siang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau saya lihat di romannya Abang kayaknya seger sekali ini. Udara juga bagus Kurang, di sana kayaknya. kurang tidur, cuaca bagus, kita kurang tidur aja. Oh, kurang tidur. Ya, Bang pasti kurang tidur karena memantau situasi di dalam negeri yang panas ini, Bang. Bang, perkembangan terakhir ini, Bang. Ini memang Pak Jokowi sudah secara resmi melaporkan ke pihak kepolisian ya kepada para pihak yang tanpa henti ya melakukan gugatan, memberikan tuduhan-tuduhan ijazah palsu, skripsi palsu, bahkan sampai ijazah SMA pun dibilang nggak ada, kan gitu. Nah, Pak Jokowi sudah bersikap. Sesuatu yang selama ini kita inginkan dari Pak Jokowi, hari ini dilihatkan oleh beliau. Mereka melaporkan secara hukum. Nah, ini langkah maju ini, Bang, ya kan? Nah, menurut Abang, apakah langkah yang diambil oleh Pak Jokowi ini ya tentu ada implikasi politiknya, ya kan? Nah, dalam situasi politik yang saat ini Pak Jokowi dan keluarga sedang dalam tekanan politik nih, Bang. Apakah langkah ini menurut Abang tepat atau tidak tepat? Kalau toh tidak tepat, ini nggak bisa ditunda atau bagaimana, Bang? Pertama saya ingin ke belakang dulu ya. Ya, Bahwa sebenarnya kan tuntutan-tuntutan soal ijazah Jokowi itu menurut saya tidak rasional. Ya. Karena kalau mau nuntut, itu kan sejak dia mencalonkan wali kota, itu kan data semuanya sudah dikasihkan ya. ke KPU, KPUD sana ya. Polri Solo ya. Kemudian ketika Gubernur DKI kan juga menyampaikan semua data-data itu. Betul. Ya. Kemudian 2 kali Pilpres, masa KPU nggak tahu? Ya kan? Ya. Nah artinya kalau itu memang nggak ada, itu kan KPU, Bawaslu itu harus bicara gitu loh. Hmm. Ya kan? Nah kemudian PDIP, Nasdem, semuanya yang mencalonkan Jokowi itu masa nggak tahu Ya. syarat-syarat itu? Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, paling tidak Gerindra, PKS, dan Demokrat yang mengusung siapa yang mengusung Prabowo pada 2014, 2019, bahkan 2014 itu banyak lagi ada Golkar macam-macam di situ kan? Ya. Nah, dan terbukti kan partai-partai ini semuanya tidak pernah menggugat itu. Hmm. Paling gagal kan menggagalkan Jokowi kan menggugat soal ijazah itu. Tapi kan partai-partai pendukung Prabowo baik 2014, 2019
itu tidak ada yang melakukan penuntutan itu ke KPU atau Bawaslu. Jadi menurut saya ini aneh dan mengada-ngada, ini orang-orang nuntut ini nggak ada kerjaan, ya, karena kebencian kepada Jokowi. Kemudian dilanjutkan dengan kebencian kepada Gibran, ya, itu. Nah, lalu ingin memisahkan antara Jokowi dengan Prabowo Ya, lewat isu ijazah ini, dengan harapan kalau Prabowo ini nanti terpisah dari Jokowi, Prabowo itu lemah secara politik. Karena selama ini harus diketahui yang mendukung Prabowo, kan Prabowo sendiri mengakui ketika ulang tahun Gerindra kan, betul, dia mengatakan bahwa terima kasih Pak Jokowi, kita ini menang karena dukungan Pak Jokowi kan gitu. betul. Makanya dia memilih Gibran sebagai calon wakil presidennya. Dia karena takut kalah, dia tidak mau, bukan takut ya, dia tidak mau kalah, gitu loh. Masa sudah 4 kali pemilu kalah terus. Nah sekarang peluang dia untuk menang, dia harus gandeng Jokowi. Itu siapa aja, orang berpolitik itu siapa aja, bukan hanya Prabowo, siapapun. Kalau orang mau menang pasti mencari kekuatan-kekuatan yang bisa memungkinkan dia menang. Kalau enggak ya bodoh namanya. Ya kan? Kalau orang tidak memanfaatkan peluang untuk dia bisa menang dari siapapun, dia harus manfaatkan itu. Ini politik kok, gitu loh. Jadi hal yang wajar. Nah, orang-orang ini tidak lagi bicara persoalan politik, tetapi yang dia bicarakan adalah faktor kebencian, permusuhan, ya kan, dendam, gitu loh. Nah, ini yang kita sayangkan dari yang selama ini orang-orang itu menuntut persoalan ijazah Jokowi. Ya kan cek aja ke KPU atau Jokowi ada nggak? Mega juga nggak ada S1-nya, nggak pernah dipersoalkan. Ya kan? Mega kan SMA aja kan, UI nggak lulus kan? Gitu. Nah jadi ini karena kebencian aja, ya kebencian aja. Dan ada peluang bagaimana memainkan supaya dengan kasus ini, dengan isu ini, Prabowo dengan Jokowi bisa terpisah, terbelah, gitu. Nah itu harapannya begitu. Nanti setelah terbelah, Prabowo yang jadi target lagi. Berarti sebenarnya ini sasaran antara ya, Bang? Nah, iya, targetnya adalah bagaimana melemahkan Prabowo. Hmm, Kalau sudah lemah nanti, udah ini belah bambu dulu, betul. ya kan? Politik belah bambu dulu, pisahkan Prabowo sama Jokowi lewat isu ijazah palsu. Nah kemudian nanti kalau sudah Jokowinya kira-kira pecah dengan Prabowo, baru Prabowonya yang dihantam, Prabowonya yang dimainkan. Nah ini cara-cara politik anak kecil, ini politik-politik picisan ini udah kebaca sebenarnya. Kita kasihan aja sama mereka merasa hebat, dapat panggung, ya kan? Dia merasa hebat, dapat panggung. Padahal nggak ada apa-apa itu. Anak kecil juga tahu main-main seperti ini. Apalagi Prabowo, gitu loh. Nah kemudian saya kira dengan tuntutan yang dilakukan oleh Jokowi ke Polri itu Hmm, saya kira tepat, tepat ya. ya. Supaya orang jangan main-main, suka fitnah, suka ngomong aneh-aneh, nggak ada bukti, ya kan? Hanya untuk cari popularitas itu, nggak ada kerjaan lain. Nah ini jadi saya kira Jokowi harus memang membawa ini ke jalur hukum itu sangat tepat, supaya orang tidak sembarangan bicara, ya, dengan tanpa alasan dan tanpa data dan fakta yang akurat gitu loh. Nah, Bang, Itu Pak Jokowi ini kan pemaaf, Bang. Dulu kan pernah ada kasus juga ketika minta maaf, si pelaku kemudian dimaafkan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau untuk yang kali ini, Bang, ketika menuju proses sidang tiba-tiba, anggaplah pihak-pihak ya, oknum-oknum ya, yang sudah dilaporkan itu meminta maaf. Menurut Abang, apakah Pak Jokowi kita minta untuk juga mau memaafkan, Bang? Kalau saya siapa yang minta menurut saya maaf?
Ya misalnya anggaplah ada beberapa nama nih Bang yang dilaporkan, ya kan? Hmm. Kemudian wah ya, kayaknya kita bakal kalah nih. Ya udah deh minta maaf aja ke Pak Jokowi supaya cabut gugatan, kan begitu. Dan Pak Jokowi kan orang baik, pemaaf. Kalau saya sih jangan, Pak Jokowi tetap harus maju. Kalau menurut Abang gimana Bang kalau itu yang terjadi? Ya begini, mohon maaf kalau sudah kepepet itu kan nggak bisa, Hmm. ya. Masa mohon maaf setelah dia bawa ke Polri misalnya, ya udah tanggung resiko aja, nggak usah minta-minta maaf, Hmm. Ya, ya. tunjukkan aja kehebatannya. Ini makanya nih saya bilang kritikus kita pejuang-pejuang yang merasa pejuang tapi bukan pejuang, ya cengeng. Baru nanti diinterogasi Polri nangis. Kan saya tahu beberapa orang yang sok-sok keras itu. Dipanggil Pak sama polisi diinterogasi nangis. Ya kan? Bawa-bawa ibunya gitu loh. Nah ini jadi saya kira ini aduh sedih kita dengan orang-orang seperti ini. Sebenarnya kalau saya mengatakan ini udah tingkat pengacau. Hmm. Udah tingkat pengacau. Iya, iya. Jadi tidak boleh negara ini tenang, situasinya tenang. Carilah isu lain. Sekarang bagaimana kita boleh kritik Prabowo, ya kan? Kritik Jokowi, tapi dalam konteks membangun bangsa ke depan. Hmm. Ini sudah selesai, ya kan? Sudah selesai. Aneh juga banyak profesor-profesor juga yang muncul di dalam protes-protes ini. Makin geli lagi kita, makin lucu, ya kan? Nah, jadi maksud saya eh, pembuktian segala macam memang Pak Jokowi nggak perlu membuktikan. Ngapain? Siapa kalian? Saya harus bukti-buktikan apa? Saya punya ijazah atau tidak, membuktikan kepada kalian. Jadi Jokowi itu tahu gitu loh. Kalau dilayani ini, wah makin parah. Iya. Didiamin aja. Nah, kalau mereka Mereka sudah keterlaluan, bawa ke ranah hukum. Wajar aja menurut versi saya. mereka, Bang, ini persoalan sederhana sebenarnya. Kalau Pak Jokowi mau memperlihatkan kepada kami ijazah aslinya dan skripsi aslinya, Nah, selesai. ngapain? Kamu Penerima bukan siapa? gitu. Bukan hak kalian apa? Sehingga saya punya kewajiban untuk menunjukkan atau menjelaskan. Nggak perlu. Kau pengadilan bukan, ya kan? Polisi bukan, jaksa bukan. Siapa kalian? Boleh dibilang kan orang jalanan. Cuman punya gelar-gelar aja. Iya kan? Gitu loh. Kalau kita semua begitu loh. Urusannya apa? Saya harus menunjukkan kepada kalian. Kalian ini siapa? Jaksa bukan, pengadilan bukan, polisi bukan, tentara bukan. Nggak punya Iya kan? otoritas apapun ya kan? Apa? Lucu kan? Nah, jadi menurut saya aneh lah. Ya kalau saya sih sayangkan aja ya orang-orang yang sebenarnya secara intelektual itu kan punya, ya kan? Kemudian apa kecendekiawanannya juga punya kan? Posisi-posisinya di perguruan tinggi juga bagus. Di mata publik sebenarnya juga oke lah karena sering muncul di TV, sering diundang di podcast di mana-mana kan. Iya. Nah, tapi kalau begini kan kita sayangkan gitu loh. Nanti setelah dibawa ke, nah kalau Jokowi itu berani membawa ke polisi, berarti kan dia punya kuat data dia. Kalau enggak kan makin parah. Ngapain dia bawa Betul. ke polisi? Betul. Gitu loh. Logikanya itu begitu aja. Nah, ada yang terbaru nih Bang. Mungkin Abang sudah mendengar juga ini. Baru-baru ini Egy Sujana ya press conference Bang. Bahwa Apa? Egy Sujana Bang, kawan Abang juga itu. Ya, Baru-baru ini kenapa dia? kalau press conference Bang, yang mengatakan bahwa ada sayembara senilai 16 miliar Bang. Dari seseorang lah, nggak begitu. Ya kan? Untuk Siapa yang bisa membuktikan Jokowi punya ijazah palsu akan saya kasih 16 miliar. Itu press conference Bang. Videonya sudah beredar. Nah itu gimana itu Bang? Sampai ada semacam pesanan begitu Bang. Barangkali inilah yang memotivasi
yang istilah abang tadi orang-orang jalanan ini ya kan, walaupun bergelar dokter, profesor, tapi kan anggaplah itu orang-orang jalanan. Mungkin termotivasi, wah kapan lagi nih 16 miliar. Padahal mereka merasa yakin bahwa benar Pak Jokowi ini pasti nggak punya ijazah ini. Ya udah kita mainkan aja. Ah, kira-kira menurut abang ini apalagi mainannya Pertama, gitu, Bang? yang bikin sayembara itu sakit. Dan kalau betul ada yang membiayai, lebih sakit lagi. Nah, jadi kita menghadapi orang-orang sakit bagaimana? Ikut sakit kita, makanya kita harus sehat. Cara berpikir kita. Iya kan? Coba ya nggak ada kerjaan. Gitu loh. Aduh, jadi geli Nah, banget. inilah, kalau tidak melakukan hal-hal seperti itu ya nggak populer ya. Nggak tidak terkenal, terus hilang dari permukaan politik, ya kan? Karena tidak ada isu yang mau diangkat. Dan kenapa tidak berpikir mengoreksi atau mengkritik program-program yang mana yang kira-kira tidak positif, tidak jalan, itu yang harus dikritik, ya kan? Dulu kritik IKN, terus hilang, ya kan? Nanti habis ijazah ini apa lagi, ya kan? Oh, cucu Jokowi lahirnya nggak ada akte kelahiran itu. Aduh, abang jangan bikin saya tertawa, Bang. Jadi semua yang menyangkut Jokowi itu bukan, kita tuh setuju aja mengoreksi Jokowi, mengkritik Jokowi segala macam. Tapi ya proporsional lah gitu loh. Jangan menebar kebencian dan dendam gitu loh. Gitu, Bud. Nah, Bang, oke, kita tunggu nih, Bang ya. Langkah selanjutnya mungkin polisi akan memberkas dan akan memeriksa pihak yang dilaporkan. Kita tunggu, Bang, perkembangannya. Terima kasih, Bang Zulfan dan penonton Zulfan dan Review. Demikian ulasan yang disampaikan oleh Bang Zulfan. Bang Zulfan sekarang masih ada di Den Haag, Belanda. Sekali lagi, Bang, sehat-sehat ya, Bang. Yuk, salam semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.